Perkenalkan, saya Tarisa Rawanda NIM 2020 143239 dari kelas 5F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar, dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Mari teman-teman simak penjelasan saya di video berikut ini. Pembahasan pertama mengenai ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar mencakup ruang lingkup kurikulum, administrasi, dan juga kesiswaan. Nah, di mana semuanya ini saling mendukung. Konselor pun mempunyai tanggung jawab baik kepada peserta didik, sekolah, masyarakat, dan untuk dirinya sendiri juga sebagai seorang profesi konselor. Kemudian bidang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, bidang pribadi. Nah, di mana pelayanan bimbingan membantu siswa dalam menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, sehat jasmani dan juga rohaninya. Yang kedua, bidang sosial, yaitu membantu siswa SD dalam proses sosialisasi dengan mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi dengan budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar, di mana membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilannya serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, bidang karir, yaitu membantu siswa memiliki dan menilai dalam mengarahkan diri untuk masa depan yang lebih baik untuk karirnya. Pembahasan kedua mengenai fungsi, prinsip, dan asas. Fungsinya yaitu sebagai pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, serta pengembangan. Kemudian ada prinsipnya, yaitu yang pertama, diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang. 2. Diberikan kepada semua siswa. 3. Dilaksanakan dengan memperdulikan semua segi perkembangan siswa, baik fisik maupun psikis. 4. Menentukan kemampuan individu dalam mengambil suatu keputusan atau pilihan. 5. Bagian terpadu dari proses pendidikan. 6. Membantu siswa merealisasikan dirinya. Kemudian ada asas, yaitu menurut Prayinto, asas bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Pembahasan ketiga mengenai jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Jenis layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling perorangan, mediasi, konsultasi, dan advokasi. Kemudian kegiatan pendukung dan format layanan. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu mengumpulkan data dan keterangan tentang pribadi baik secara individu maupun kelompok dengan dilakukan instrumen baik tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data, yaitu menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspek. Himpunan data dapat dilakukan melalui hasil wawancara,
kunjungan rumah, analisis hasil belajar, pengamatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenai konferensi kasus, permasalahan kasus yang dialami oleh siswa dalam forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Yang keempat, kunjungan rumah, yaitu memperoleh berbagai keterangan dari yang diperlukan dengan pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa dengan mengunjungi rumah siswa. 5. Alih tangani kasus, penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami oleh siswa dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak yang lebih ahli. Contohnya, siswa SD akan diberikan pemahaman tentang tata tertib lalu lintas, maka guru pembimbing dapat berkoordinasi kepada polisi lalu lintas untuk memberikan pemahaman kepada siswa. 4. Program pelayanan. Program bimbingan dan konseling atau layanan bimbingan konseling secara umum yaitu sebagai fokus atau tujuan utama dalam layanan untuk membantu siswa dalam berkembang secara optimal di sekolah. Nah, di dalam layanan bimbingan konseling memiliki tanggung jawab dan melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya orang tua, kepala sekolah, instansi, pemerintah, profesi, tata usaha seperti wali kelas dan guru mata pelajaran. Nah, program khusus bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu yang pertama, pengumpulan data siswa, kedua, layanan orientasi dan pemberian informasi, ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, 4. Layanan penempatan dan penyaluran bagi kelas 1 SD. Yang kelima, layanan penempatan dalam ekstrakurikuler. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.